lembaga, atau kalau atas nama lembaga dia menyampaikan melampirkan fotokopi NPWP-nya atau fotokopi profil lembaganya. Jadi kan pelayanan di badan publik itu ada melalui dua mekanisme, ada aktif, ada pasif. Jadi tidak secara langsung, artinya hanya meminta secara ini tidak bisa disampaikan. Harus secara batasan informasi yang tidak perlu disampaikan kepada publik. Jadi kalau ada calon kontestan peserta pemilu meminta data tentang hasil pemeriksaan dokter, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam podcast Diksi, diskusi kepemiluan dan demokrasi. Sahabat Bawaslu, layanan informasi saat ini bukan lagi sekedar pelengkap administrasi, melainkan telah menjadi kewajiban setiap lembaga publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan. Pertanyaannya adalah, bagaimana keterbukaan informasi publik dijalankan saat ini? Apa saja batasan informasi publik yang dibuka kepada publik? Dan bagaimana peran Komisi Informasi dalam menjamin hak masyarakat dan informasi? Bersama saya telah hadir Bapak Idris Kunte, Sarjana Filsafat Islam. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi Informasi Provinsi Gorontalo. Selamat datang Pak Idris Kunte di Diksi, diskusi kepemiluan dan demokrasi, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi saya berpikir bahwa Komisi Informasi kan disingkat KIP, Pak ya. Komisi Informasi itu saya berpikir bahwa singkatan dari Komisi Informasi Publik. Tapi setelah saya baca di dalam undang-undang, ternyata Komisi Informasi kalau di provinsi, Komisi Informasi Provinsi, Provinsi, Pak ya. Jadi banyak sahabat Bawaslu di luar sana salah kaprah terkait dengan namaan lembaga ini. Nah, meskipun di dalam diskusi tadi Pak Idris bilang bahwa banyak orang sudah tahu bahwa KIP itu seperti apa, perlu saya juga tanyakan kembali bahwa apa sebenarnya KIP ini dan bagaimana peran dan tugasnya dalam menjaga informasi publik, Pak Idris. Baik. Terima kasih. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi Bawaslu Kabupaten Bandung Melango, khususnya podcast hari ini, Bapak selaku host yang sudah berikan kesempatan. Jadi perlu kami sampaikan persoalan apa sih peran dan fungsi Komisi Informasi. Pertama, dalam undang-undang itu mandatori pelaksana undang-undang keterbukaan informasi publik itu adalah Komisi Informasi. Jadi secara hierarki itu kami ada Komisi Informasi Pusat, KIP namanya. Dan ada Komisi Informasi Daerah. Tapi tidak disebutkan dalam undang-undang bahwa KID, tidak. Komisi Informasi Daerah. Jadi kalau di kita Gorontalo pakai Komisi Informasi Provinsi Gorontalo. Nah, ada juga di tingkat kabupaten kota, tergantung kemampuan dan ketersediaan anggaran di masing-masing Pemda kabupaten bisa membentuk dalam bahasa undang-undang. Jadi tupoksi kita kan itu bahwa kehadiran Komisi Informasi itu memastikan bahwa hak konstitusional setiap warga negara dalam rangka memperoleh informasi publik itu terpenuhi. Itu tugas utama kami. Memastikan itu terpenuhi bahwa kami memastikan ke setiap badan publik ada PPID yang bertanggung jawab tentang pelayanan informasi dan dokumentasi di masing-masing badan publik, dan memastikan bahwa informasi dan dokumentasi maupun data yang ada di setiap badan publik itu tersedia tatkala dibutuhkan oleh setiap masyarakat. Tugas utama kami juga adalah menyelesaikan sengketa informasi publik. Jadi tatkala ada kendala masyarakat dalam hal ini baik personal ataupun individu maupun dia secara kelembagaan LSM atau yayasan dan sebagainya butuh data dan informasi di suatu badan publik dan mengalami kendala
data dan informasi itu tidak diberikan misalnya, atau tidak sesuai yang maka kami hadir untuk menyelesaikan itu. Pemohon, masyarakat ini sebagai pemohon informasi punya hak untuk mengadukan sengketa informasi di kami. Itu kewenangan kami. Kewenangan Komisi Informasi itu menyelesaikan sengketa informasi publik antara masyarakat dan badan publik. Masyarakat baik secara personal maupun kelembagaan. Ya. Dalam konteks informasi publik, tentu sahabat Bawaslu di luar sana pengen tahu apa sebenarnya informasi publik ini dan mengapa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui informasi tersebut. Ya. Informasi publik itu kan beda ya dengan informasi yang namanya yang ada di berita, televisi maupun radio. Itu berita. Jadi informasi publik yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu ialah informasi yang diterima, dikelola oleh badan publik. Dan kenapa informasi publik itu dibutuhkan oleh masyarakat? Karena memang dalam undang-undang masyarakat itu berhak menerima itu fundamental, itu diatur dalam Undang-Undang Dasar pasal 28 huruf F, bahwa setiap warga negara berhak menerima, memperoleh dan mengelola serta menyebarkan informasi publik dalam rangka mengembangkan diri sendiri dan mengembangkan sumber daya dan lingkungan. Termasuk informasi yang ada di lingkungan lembaga Bawaslu. Iya, termasuk yang ada di Bawaslu, karena Bawaslu adalah merupakan badan publik yang sifatnya vertikal yang ada di tingkat kabupaten, kota, provinsi dan kalau masyarakat ingin mendapatkan informasi di satu lembaga, misalnya katakanlah Bawaslu, bagaimana cara memperoleh informasi itu? Ya, jadi hadirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik bukan berarti memang memastikan setiap warga negara itu memperoleh informasi, ya, berhak memperoleh informasi, tapi ada kaidah dan mekanisme yang harus dipenuhi. Ada standar operasional prosedurnya. Memang informasi itu terbuka, tapi bukan serta-merta datang dan meminta. Contoh, masyarakat datang ke sebuah badan publik, saya butuh informasi ini, mana? Karena ini bukan dikecualikan, ini hak saya. Tidak seperti itu. Itu harus ada mekanisme dan kaidahnya. Menyurat secara resmi atas nama lembaga atau pribadi. Kalau atas nama lembaga atau kalau atas nama lembaga dia menyampaikan, melampirkan fotokopi NPWP-nya atau fotokopi profil lembaganya. Kalau dia pribadi atau individu personal, dia harus melampirkan fotokopi KTP. Dalam surat harus dicantumkan jelas apa tujuan suratnya, data yang dibutuhkan tentang apa, akan dipergunakan untuk apa. Itu harus dinarasikan dengan jelas. Dan ada wujud komitmen bertanggung jawab tatkala data itu tercecer dan disalahgunakan. Seperti itu kaidahnya. Jadi kan pelayanan di badan publik itu ada melalui dua mekanisme. Ada aktif, ada pasif. Aktif melalui media sosial dan sebagainya. Mereka datang lewat atau online maupun offline, atau datang langsung ke kantor, kan seperti itu. Tapi syaratnya harus memenuhi itu. Ada dalam lampiran peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2019 tentang standar layanan informasi publik berkenaan dengan lampiran format permohonan informasi publik. Jadi tidak secara langsung, artinya hanya meminta secara ini tidak bisa. Oh, ya, tidak bisa. Harus secara tertulis, Pak. Harus secara tertulis. Karena itu wilayah pertama, tertib administrasi, akuntabilitas, wujud pertanggungjawaban secara administrasi antara kedua belah pihak, kan begitu. Kalau hanya diminta secara lisan, lembaga publik itu berhak menolak. Ya, karena itu syarat. Oh, iya. Itu kaidahnya, kan begitu. Ya. Seperti itu. Nah, tadi Pak Idris sampaikan bahwa tidak semua informasi yang perlu disampaikan. Apa batasan informasi yang tidak perlu disampaikan kepada publik? Jadi kalau dalam undang-undang itu kan ada kategori informasi. Ya. Kategori informasi itu terbagi informasi yang dikecualikan,
informasi publik, ya kan? Ya. Informasi publik itu terbagi. Ada informasi yang berkala, tersedia setiap saat, dan ada informasi yang yang serta merta. Nah, kalau informasi yang dikecualikan juga ada terbagi 3. Ada yang bersifat privasi. Ini dalam undang-undang. Bersifat privasi dalam arti bahwa berhubungan dengan privasi seorang. Misalnya nomor KTP-nya. Itu tidak bisa. Rekam medik seseorang, ya kan? Misalnya misalnya di Bawaslu. Ada calon kontestan peserta pemilu meminta data tentang hasil pemeriksaan dokter oleh calon yang lain. Itu undang-undang kedokteran kan, di undang-undang kesehatan kan tidak bisa. Itu privasi kan? Gitu. Itu persoalan berkenaan dengan informasi yang dikecualikan bersifat privasi. Yang kedua, persaingan dagang. Persaingan dagang itu tatkala terjadi sering misalnya ada proses tender. Perusahaan yang satu tidak bisa meminta data, dokumen, proposal dari perusahaan yang lainnya sebagai kompetitor. Kan begitu. Ya. Karena itu wilayah rahasia perusahaan. Kemudian ada namanya informasi yang dikecualikan bersifat rahasia negara. Rahasia negara itu kan ada terbagi. Misalnya kekayaan alam negara. Berkaitan dengan potensi sumber daya alam. Berkaitan dengan alutsista misalnya, ya kan? Itu sifatnya rahasia, yang tidak bisa diakses oleh semua orang. Yang dikecualikan pun bukan berarti dia tidak bisa diakses, tapi sifatnya ketat dan terbatas. Hanya tertentu yang bisa mengakses. Kalau pada masa tahapan di Bawaslu itu Pak Idris, ada yang namanya laporan penanganan pelanggaran. Nah, biasanya pada saat laporan sementara berjalan, ada yang minta data terkait laporan tersebut. Apakah indikator yang Pak Idris Kunte sampaikan tadi terkait dengan informasi yang dikecualikan itu, termasuk juga laporan yang sedang berjalan di Bawaslu? Jadi begini, dia mau informasi yang dikecualikan maupun tidak, selama informasi itu belum dikuasai, belum selesai artinya. Iya. Kan yang bertanggung jawab informasi itu PPID. Iya. Ya kan? Selama informasi itu masih dalam proses, belum di divisi lain. Iya, belum masuk di PPID, itu belum bisa. Itu masih informasi yang belum bisa diakses. Sekalipun lembaga itu memproses itu. Iya. Begitu. Karena belum dikuasai. Itu bahasanya informasi yang belum dikuasai, masih dalam proses penanganan dan sebagainya kan, misalnya contohnya seperti itu. Berarti belum selesai, belum tuntas, belum diberita acarakan, belum diputuskan oleh kepala kantor, kepala badan publik bahwa itu sudah selesai, baru diserahkan ke PPID. Itu fungsi PPID menata itu, mengelola itu, memisahkan mana yang sudah bisa diterima dan mana yang belum bisa. Nah, berkenaan dengan hal tersebut tentu ada ketidakpuasan dari pemohon misalnya. Kalau misalnya PPD sampaikan bahwa informasi ini belum di kami, tapi kan sahabat Bawaslu di luar sana yang datang melapor, mereka taunya bahwa ini diproses oleh lembaga. Nanti Bawaslu yang harus memberikan itu, bukan PPD-nya, kan begitu. Ya. Nah, tentu itu menjadi satu permasalahan dan itu menjadi sengketa. Nah, bagaimana proses sengketa di Komisi Informasi? Jadi kan PPID sama Bawaslu satu kesatuan. Iya. PPID yang ada di lingkungan Bawaslu itu adalah satu kesatuan dengan lembaganya. Artinya bahwa sikap PPID menyatakan bahwa informasi itu belum dikuasai karena memang masih dalam proses. Tapi kalau misalnya dari pemohon merasa belum puas karena jawaban dari itu, harus disampaikan dalam narasi. Jadi biasakan untuk PPID menjawab surat dan permohonan informasi itu dalam bentuk surat, jangan dalam bentuk lisan, untuk bisa dipertanggungjawabkan. Nomor registrasi surat apa namanya, ekspedisi surat juga harus dipenuhi. Oh iya. Iya, bahwa betul pemohon datang minta
dengan syarat tadi diperuntukkan untuk apa, akan dibuat seperti apa, kan begitu, digunakan seperti apa, itu yang dibalas. Nah kalau misalnya belum merasa puas karena PPD menyampaikan itu belum dikuasai, tidak bisa dipaksakan sampai kapan. Iya. Dan kalau mereka mensengketakan ini, mensengketakan di kami, misalnya mengadukan itu bahwa PPD, kami akan menghadirkan kedua belah pihak. Itu ada kewenangan relatif, ada kewenangan absolut yang bisa kami masuk di situ. Alurnya seperti apa itu? Kalau misal alurnya begini, misalnya pemohon informasi mau mengajukan permohonan informasi contohnya ke Bawaslu Bonebonang. Itu 10 hari batas waktunya untuk dibalas. Oh, punya batas waktu juga? Iya, 10 hari. Jadi itu prosedural yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam penyelesaian sengketa informasi. 10 hari tidak dibalas, mereka memberikan kesempatan 7 hari kepada badan publik untuk membalas. Kalau dibalas pun misalnya dan tidak puas, misalnya, mereka melakukan keberatan kepada atasan PPD. Kan ada PPD di sini. Iya. Melakukan keberatan kepada atasan PPD, baik itu kepala sekretariat atau ketua Bawaslu. Keberatan. Itu waktunya 30 hari, Pak. Keberatan itu. 30 hari. Nah, 30 hari ini misalnya dibalas baru 10 hari sudah dibalas. Dan pemohon tidak puas. Atau 20 hari baru dibalas, pemohon tidak puas, atau tidak dibalas sama sekali selama 30 hari. Pemohon itu punya kewajiban dibalas dan tidak puas itu 14 hari paling lambat sudah mengajukan sengketa di Komisi Informasi. Kalau lewat berarti expire, tidak berlaku lagi ini proses ini, diulang dari awal. Kalau pun begitu, misalnya sudah 30 hari tidak dibalas, tidak ditanggapi oleh atasan PPD, maka batas maksimal itu 14 hari. Sebelum 14 hari sudah mengajukan aduan sengketa informasi. 14 hari dari 30 hari yang waktu yang diberikan. Misalnya tidak ada tanggapan. Tidak ada tanggapan selama 30 hari. Batas waktu pemohon menyampaikan aduan sengketa informasi di kami itu adalah 14 hari paling lambat. Karena memang Pak, dalam tahapan penyelesaian sengketa informasi yang ada di Komisi Informasi itu adalah pertama itu pemeriksaan awal. Pemeriksaan awal itu berkaitan dengan kewenangan absolut dan kewenangan relatif dari Komisi Informasi. Apakah badan publik ini masuk kategori badan publik, persoalan ini masuk untuk disengketakan atau tidak, itu ada kewenangan. Yang kedua, pemeriksaan tentang tadi prosedur pewaktuan tadi. Memenuhi syarat enggak? Ini kayak PT UN gitu. Syarat formilnya itu? Iya, syarat formil harus dipenuhi. Jadi 14 hari tadi, 10 hari tambah 7 hari, ya kan? Kalau misalnya tidak dibalas atau dibalas atau belum puas, kan begitu. Ada 30 hari atau paling lambat 14 hari. Kalau itu tidak prosedur seperti itu, gugur itu. Dia bisa mengajukan lagi? Artinya tidak bisa dilanjutkan. Prosedurnya diulang dari awal lagi? Dari awal lagi harus benar. Karena begitu mekanismenya. Tapi masih bisa diajukan? Oh iya, masih bisa diajukan. Yang gugur di situ kan prosedurnya, bukan substansinya. Oh iya. Dalam konteks kepemiluan Pak, seberapa penting keterbukaan informasi publik ini bagi lembaga, misalnya lembaga Bawaslu sendiri? Wah, jangan tanya penting lagi Pak. Itu hak dasar masyarakat memperoleh informasi tentang kepemiluan. Ya lah, bahwa kenapa ada undang-undang keterbukaan informasi publik? Selain ada kewajiban bagi badan publik, ada juga membuka ruang masyarakat untuk berpartisipasi Pak. Artinya mengharapkan masyarakat tahu setiap proses tahapan, apalagi pemilu. Masyarakat tahu setiap proses dan tahapan dalam pemilu misalnya. Kenapa ada putusan, kenapa ada pengambilan kebijakan, kenapa ada undang-undang seperti peraturan, harus tahu itu. Masyarakat terlibat berpartisipasi dalam arti tahu tentang informasi itu dan memberikan masukan dan saran, kan begitu. Supaya karena memang semua yang dilakukan oleh negara dalam hal apapun
kepentingannya untuk siapa? Untuk masyarakat. Sehingganya kalau itu jalan maka terciptalah suatu pemerintahan yang baik dan bersih, kan seperti itu. Itu harapan. Sukses dan tidaknya penyelenggaraan pemilu tergantung partisipasi masyarakat juga sebenarnya. Betul. Kan begitu. Iya. Dalam kapasitas Bapak sebagai ketua Komisi Informasi, apakah Bawaslu ini dapat dikategorikan sebagai lembaga lembaga publik atau tidak? Lembaga. Yang jelas dalam undang-undang itu kan badan publik itu adalah eksekutif, legislatif, yudikatif maupun ya kan badan non pemerintah lainnya. Oh, di luar pemerintah juga bisa? Ada yang menerima anggaran baik itu APBD, APBN, baik itu secara keseluruhan atau sebagian. Kategorinya apa saja? Indikator bahwa dia disebut sebagai badan publik itu menerima anggaran itu, mengelola anggaran negara, baik anggaran daerah maupun anggaran negara, meskipun itu tidak semua, cuma sebagian. Yang penting ada anggaran negara, itu badan publik. Mau LSM, mau menerima hibah dan sebagainya, itu bisa diakses, itu termasuk badan publik. Sampai desa hari ini yang menerima anggaran dari negara itu badan publik. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih, sama-sama. Seru diskusi kita pada hari ini karena mengenai informasi yang disampaikan pada masyarakat. Jadi pada diskusi kita pada hari ini, sahabat Bawaslu, kita dapat garis bawahi bahwa masyarakat, informasi yang disampaikan pada Bawaslu itu merupakan hak dari masyarakat, dan kemudian masyarakat dapat memperoleh informasi pada badan publik seperti lembaga pengawas pemilu. Dan melalui diskusi kita pada hari ini, Badan Pengawas Pemilu membuka ruang pada masyarakat untuk mengajukan permohonan ketika ingin mengajukan informasi pada Badan Pengawas Pemilu itu sendiri. Terima kasih Pak Idris telah berdiskusi di Diksi pada kali ini. Demikian diskusi kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.